Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Ibu Nini dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana anak-anak kabarnya pada hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan, ikutin anjuran pemerintah tentang protokol COVID. Anak-anakku sekalian, baiklah sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, baiklah pembelajaran kita pada hari ini adalah Bahasa Indonesia, tema 1, subtema 2. Ya, pembelajaran 1 Bahasa Indonesia tema 1 subtema 2 hewan sahabatku. Anak-anakku sekalian, kompetensi dasarnya adalah 3.1 menyampaikan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Yang kedua, menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Yang kedua, mengembangkan ide pokok yang ada dengan bahasa secara rinci. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, kita akan belajar dengan jenis paragraf. Jenis paragraf itu adalah ide pokok atau gagasan utama dalam sebuah paragraf dapat ditemukan dengan memperhatikan letak kalimat utamanya. Ya, Ibu sudah pernah ajarkan kalimat utamanya. Ya, jika kalimat utama itu berada pada awal paragraf, maka termasuk jenis paragraf deduktif. Sedangkan jika kalimat utama berada di akhir paragraf, termasuk jenis paragraf induktif. Ibu ulangi sekali lagi ya. Jika kalimat utama berada pada awal paragraf, maka termasuk jenis paragraf deduktif. Sedangkan jika kalimat utama berada di akhir paragraf, maka disebut paragraf induktif. Deduktif di awal, induktif di akhir kalimat. Baiklah anak-anak, di sini ada contoh. Contoh cara menentukan ide pokok dan membuat kesimpulan teks. Nah, ada bacaan di situ ya. Judulnya bunglon. Di buku kalian ada di halaman 40, LKS halaman 40. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelembir leher. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Bunglon tidak bisa merubah kulit ke semua warna, hanya warna-warna tertentu saja. Nah, ide teksnya adalah ide pokoknya apa? Ide pokoknya apa? Iya, ide pokoknya adalah bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Nah, karena ini kalimat utama atau ide pokoknya di awal kalimat, maka paragraf yang ini disebut paragraf deduktif karena di awal kalimat. Baiklah, sekarang yang berikutnya. Ide pokok terdapat dalam kalimat pertama, maka
teks tersebut disebut paragraf deduktif. Kenapa disebut paragraf deduktif? Karena kalimat utamanya berada pada awal kalimat. Ya, berikutnya kesimpulan teks adalah hewan reptil. Kesimpulan teks adalah tentang hewan reptil. Apa kesimpulannya? Fakta yang ada memuat tentang deskripsi bunglon dan dapat dibuktikan kebenarannya. Ini adalah apanya? Kesimpulannya. Ya. Jelas anak-anakku sekalian? Baiklah. Berikutnya adalah kita buka halaman 40 lagi. Bawahnya. Judulnya apa paragrafnya? Bebek. Bebek adalah, kita baca dulu ya. Bebek adalah unggas yang hidup di darat, tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Bulu bebek tidak pernah basah, meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Nah, disuruh apa anak-anak tadi? Yaitu disuruh mencari ide pokok dan kesimpulannya. Ya, ini disuruh mencari ide pokok dan kesimpulannya. Ya, apa? Ide pokoknya apa? Ide pokoknya? Ya, yuk, siapa yang bisa ide pokok paragrafnya apa itu? Yuk, Rizal bisa, Rizal? Dava? Bisa nggak? Yuk. Dava nggak bisa, Rizal? Ayo. Iya. Apa? Kalimat ide pokoknya apa? Yaitu, bebek adalah unggas yang hidup di darat. Ya, bebek adalah unggas yang hidup di darat, tetapi menyukai perairan. Nah, itu adalah ide pokoknya. Karena ide pokoknya ada di depan kalimat, maka disebut atau jenisnya paragraf deduktif. Nah, sekarang kesimpulannya apa? Kesimpulannya. Ada yang bisa kesimpulannya? Ayo. Ya, bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan, dan bulu bebek memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak itu berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Ya, sudah paham anak-anak? Baiklah, kita lanjutkan lagi. Iya. Nah, ini adalah tugas kalian. Halaman berapa itu, Bu? Tugas kalian ada di halaman 49. Ya. Ini tugasnya ada latihan, ya, itu ada di halaman 49. Disuruh apa anak-anak? Ya, disuruh menemukan ide pokok, ya. Disuruh menemukan ide pokok atau kalimat utama tadi, ya. Ya, menemukan ide pokok atau kalimat utama. Ditulis di mana? Langsung ditulis di sini saja. Langsung ditulis di sini saja, ya. Ditulis di sini saja. Pakai pensil, ya, pakai pensil. Nanti kalau salah bisa dihapus. Anak-anak sekalian, kalau kalian belum jelas, silahkan bertanya kepada ibu lewat grup. Lewat grup ya. Biar apa? Biar teman yang lainnya membantu menjawab. Jangan japri anak-anak ya, lewat grup. Ya, ini halaman 49. Anak-anak kerjakan sambil latihan. Kalau belum jelas, bisa bertanya kepada Ibu Nini lewat chat grup. Kita kerjakan sama-sama nanti ya. Jelas anak-anak? Baiklah. Nah, sekarang halaman 50. Yuk.
Kita lihat halaman 50. Nah, bacalah teks berikut dan temukan ide pokok serta kesimpulannya. Latihan juga anak-anak ini ya. Latihan juga, nanti kita bahas di grup. Ya, kita bahas di grup apa jawabannya. Halaman 50. Nah, anak-anak tetap mengerjakan di sini. Ya, nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan lewat chat grup bersama-sama. Ya, anak-anak ya. Jelas ya? Yang tidak aktif di grup nanti nilainya beda lagi ya. Kalau nggak tahu bisa tanya sama ibu. Jelas? Baiklah. Anak-anak, sekarang kita buka halaman 54 dan 56. LKS halaman 54 dan 56. Ya, di LKS halaman 54, 56 sampai 56 itu ada latihan juga. Tentang apa? Tentang ide pokok paragraf. Anak-anak bisa tulis di situ. Kalau sudah, nanti kita bahas di grup ya. Jawabannya kita bahas di grup. Ya, tetap anak-anak mengerjakan ya. Ya. Oke. Sampai di sini anak-anak jelas dengan latihan-latihan yang sudah Ibu sampaikan. Jelas ya? Nanti kalau belum jelas boleh tanya di grup. Nah, jawaban nanti kita bahas semua di grup ya anak-anak ya. Ya, baiklah anak-anak. Ini yang halaman 54, 55, 56 tadi ya. Ya, baiklah anak-anakku sekalian. Sampai di sini pembelajaran kita. Nah, anak-anak yang kurang jelas bisa bertanya kepada Ibu Nini lewat grup. Nanti jawaban-jawaban yang kalian tulis kita bahas di grup ya. Baiklah. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pembelajaran tema 2 ini. Pembelajaran tema 1 subtema 2 ya. Semoga kalian paham. Yang kurang paham boleh tanya di grup. Ya. Tetap menjaga kesehatan agar pandemi ini cepat lewat, kita bisa bertemu dengan anak-anak semuanya. Ibu sudah kan pengen ketemu kalian, pengen kenal dengan kalian. Ya. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu. Sampai jumpa pada pembelajaran yang akan datang.